Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Alhamdulillah kita hari ini masih diberikan taufik dan kesempatan untuk melanjutkan belajar kita kembali. Semoga proses belajar kita pada hari ini diberi kemudahan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oh ya, ini Bu Siti masih di kampung, Om? Kemarin udah sampai Jakarta tapi ini masih di perjalanan. Oh, Di Masya Allah. mobil. Masya Allah. Kok cuma sebentar Om di kampung, Om? 10 hari Ustaz. Nggak kurang, Om? Sebenarnya kurang, cuman nggak enak lama-lama tinggal orang tua anak soalnya mau ujian Ustaz. Oh iya, betul. Ini sudah mulai persiapan akhir semester. Semoga Allah memberikan kemudahan untuk semuanya. Amin. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya akhirnya sudah selesai acaranya, jadi saya ikut. Alhamdulillah. Masya Allah. Alhamdulillah. Sudah selesai Om kegiatannya? Iya, jadi ini Ustadz. Oh, maafan ya Ustadz, saya cerita sedikit ya. Gak masalah. Jadi kan saya ikut tajwid udah lama, tapi baru ada konfirmasi hari ini, dan itu tuh jam 9 pagi, tadinya jam 10, hari ini jam 10. Terus ternyata alhamdulillah minggu depan mungkin jadi jam 9, jadi ke jam 9 mungkin sampai setengah 11, jadi habis itu nanti saya bisa ikut Ustadz gitu. Masya Allah. Ikut Arabi. Langsung nyambung ya, gitu Om? Iya, mudah-mudahan gitu. Tadinya jam 10, makanya saya coba dulu. Ternyata alhamdulillah minggu depan itu mulainya jam 9, jadi bisa lah gitu. Semoga Allah memberikan kemudahan. Ya, amin. Amin. Jam 9 di sana jam berapa Om? Jam 6 Ustaz. Jam 6 jam ya? 6 di sini kan ya subuhnya udah jam 5-an sih, jadi alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya sallallahu Allah ya. Semoga Allah memberikan ya, amin. taufik dan keberkahan. Ya, amin. Baik. Kita kemarin ada PR Om ya? Nah, Ustaz. PR-nya latihan ini Om ya. Ayyin syarta wa jawab syarti fi ma ya'ti. Ya atau ya? Halaman 14. Kemarin dari nomor berapa sampai nomor berapa, Om? Nomor 4 sampai nomor 11. Nomor 4 sampai 11. Ahsantuna, Masya Allah. Jadi di sini perintahnya ayyin syarta wa jawab syarti fi ma ya'ti. Tentukan mana yang merupakan fi'il syarat dan mana yang merupakan fi'il jawab syarat pada jumlah berikut. Wa idza kana al-jawabu muqtarinan bil fa, dan jika jawabu syarti itu bersambung dengan fa sebelumnya, fadhkur sababa dzalik, maka sebutkan sebabnya kenapa kok ditambahin fa di sana. Gitu ya Ibu ya? Baik. Kita mulai dari nomor 4. Dari Bu Siti. Bu Siti kita jawab dua-dua Om ya? Tafadhali. Idza dakhala ahadukumul masjida falyarka' ra'ataini qabla an yajlisa. Ahsanti. Ini hadis ini sebenarnya. Fi'il syaratnya? Fi'il syaratnya idza dakhala. Dakhala, betul sekali. Falyarka'. Jawab syarat falyarka'. Betul. Sabab tiranihi bil fa'i bi annahu fi'lun talabiyun min nau'i talabi al-amr. Ahsanti. Li'annahu fi'lun talab. Dan di sana jenisnya amr kan gitu ya? Amr. Baik, ahsanti. Ba'da as-su'alul khamis ayah. Qala ta'ala فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. Fi'il syaratnya
Jaa ajaluhum. Jaa Jaa itu fi'lun syaratnya. Ahsant. Lalu jawab jawabu syarat. syartnya la yastakhiruna Ahsanti wa la la yastakhirun yastaqdimun. wa la yastaqdimun. Jika datang ajal mereka, mereka tidak akan bisa mengakhirkan sedikit pun atau mengawalkan. Yastaqdimun. Di sini jawab syaratnya bersambung dengan fa atau tidak ibu-ibu? Tidak, Ustaz. Tidak, karena memang tidak memenuhi syarat diharuskannya ditambah fa kan gitu. Bersama dengan Pak. Jadi kemarin kita mempelajari ada 8 kondisi di mana jawab syarat itu harus ditambah fa di awalnya. Tapi itu kondisi-kondisi yang wajib ya, kondisi-kondisi yang harus ditambah fa. Kalau misalkan tidak termasuk 8 kondisi itu, misalkan di sini la yastakhiruna, itu di sini kan yastakhirun itu fi'lun mudhari. Di sini tidak harus, tidak wajib ditambah fa, tapi boleh atau tidak sebenarnya ibu-ibu? Boleh ya, Ustaz? Sebenarnya boleh. Tapi tidak harus, gitu saja. Gitu Om ya? Tidak wajib. Ya. Kalau misalkan yang 8 kondisi kemarin itu harus wajib ditambah fa. Tapi selain itu, misalkan di sini jawab syarat berupa fi'lun mudhari' itu boleh, tidak harus. Gitu Om ya? Baik. Nggak bingung kan maksud saya Om? Nah, Ustaz. Baik. Enggak, Ustaz. Nastamir. Ahsanti jazakillah khairan. Bu Uka, tafadhali. As-su'alu sadis wasabi' nomor 6 dan 7 Bu Uka. Idza syaribal kalbu. Ini juga hadis. Idza syaribal kalbu fi ina'i ahadikum falyaksilhu sab'an. Ahsanti. Jika seekor anjing minum di bejana kalian, maka cucilah bejana tersebut 7 kali. Ini hadis. Mana fi'lu syaratnya Om? Syariba. Syariba itu fi'lu syarat. Ahsanti. Thumma? Jawab syaratnya falyaksilhu. Ahsanti. Falyaghsilhu itu jawab syarat. Limadza iqtarana bil fa? Ana fi'lu talab ya, Ustaz. Apa sih cara ngomongnya gimana Ustaz yang betul? Jenisnya amr gitu. Ahsanti min naw'il amri. Li'annahu fi'lu talab min naw'il amri. Ahsanti. Gitu ya. Ba'dah as-su'alu sabi'. Idza sami'tum betul. Idza sami'tum bit-ta'uni fi ardin fala tadkhuluha wa idza waqa'a bi ardin ya Ustaz. Wa antum fala takhruju minha. Betul sekali. Ini hadis ini mungkin berkaitan dengan sekarang. Bisa dikaitkan dengan kondisi sekarang. Idza sami'tum bit-ta'un fi ardin fala tadkhuluha wa idza waqa'a bi ardin wa antum biha fala takhruju minha. Jika kalian mendengar ada wabah ta'un di suatu daerah di ardin fala tadkhuluha, maka jangan kalian masuk daerah tersebut. Wa idza waqa'a bi ardin wa antum biha, tapi jika wabah itu muncul di suatu daerah dan kalian sudah berada di sana, fala takhruju minha, maka jangan kalian keluar dari sana. Karena kalau keluar malah menyebarkan kan gitu. Baik. Di sini ada 2 jumlah sebenarnya. 2 jumlah. Ada 2 idza kan ya. Berarti untuk yang pertama dulu, jumlah yang pertama fi'lu syaratnya mana Bu Uka? Sami'tum. Sami'tum, ahsanti, itu fi'lu syarat. Jawabnya mana? Jawabnya yang tadkhuluha. Fala tadkhuluha. Fala tadkhuluha. Iya, fala tadkhuluha. Baik. Ini kenapa jawab syaratnya iqtarana bil fa? Lianna fi'lu
talab binau'i la nahiyah. Min naw'in nahyi. Min nau'in la Nahyi. nahiyah. Bukan la nahiyah. Nahi. La nahiyah itu bukan ya, hurufnya. Ustaz. Tapi min naw'in Oh, nahyi. Gitu salah ya. saya. Oh, Ah, nahi. Nah, Ustaz. ahsan. Selanjutnya yang jumlah selanjutnya wa idza waqa'a bi ardin wa antum Wa, biha. Mana fi'il syaratnya? fi'il syartnya waqa'a, Na'am. jawabu syartnya fala takhruju minha. Fala takhruju itu jawab syarat. Limadha iqtarana bil fa? Di anna fi'u talab binau'in la nahi. Nahyun. Tayyib, ahsanti. Barakallahu fik. Fatahullah alaik. Ya, barakallahu. Insyaallah nggak bingung Om ya? Insya Allah Ustaz, kalau Kita- yang ini mudah-mudahan nanti kalau soalnya lain lagi. Barakallahu fik. Kita lanjutkan sekarang Bu Ute. Bu Ute, as-su'alu tsamin wa tasi', nomor 8 dan 9 Bu Ute, dicoba dulu Om. Wa idza na'asa ahadukum fi sholati falyanam hatta ya'lama ma yaqra. Ini hadis juga. Jika seorang dari kalian sebelum sholat itu merasa ngantuk, maka hendaknya dia tidur terlebih dahulu hatta ya'lama ma yaqra'u, sampai nanti ketika sholat itu dia bisa menyadari apa yang dibacanya. Gitu ya. Taib. Ini Bu Ute, di dalam hadis ini yang nomor 8 ini fi'lu syaratnya yang mana Bu Ute? Na'asa, Ustaz. Na'asa. Na'asa itu fi'lu syarat. Ahsanti. Bagaimana Om? Sedangkan jawab syaratnya yang mana Om? Falyanam. Santi, falyanam. Falyanam itu jawab syarat. Kenapa di sana bersambung dengan fa? Karena talafil amr. Karena ini jawab syaratnya berupa fi'lu talab. Min jinsil amr atau min naw'il amri. Betul sekali, ahsanti. As-su'alu tasi', soal yang ke-9 ini hadis juga. Idza uqimatis salatu fala salata illal maktubata. Jika di dalam suatu masjid misalkan sudah didirikan salat fardu, maka tidak ada salat yang lain kecuali salat fardu tersebut. Maksudnya tidak boleh kita mengadakan salat sunnah sendiri yang sedangkan yang lain sudah mulai salat jamaah lalu kita masuk sholat qobliyah dulu misalkan seperti itu. Enggak, langsung saja ikut sholat jamaah. Idza uqimatis sholatu fala sholata illal maktubatu. Afan, illal maktubatu. Ini fi'lu syaratnya yang mana? Bu Ute? Uqimat. Ahsan. Uqimat. Uqimat itu fi'lu syarat, sedangkan jawab syaratnya mana? Fala sholata. Fala salata. Ahsanti. Fala salata itu merupakan jawab syarat. Kenapa di sini bersambung dengan fa? Yang nahi itu Ustaz. Ini nahi atau bukan? Saya tanya ibu-ibu, ini nahyun atau bukan? Bukan. Kan Ustaz. Apa? Jumlah ismiyah. Jumlah Ini bukan tidak ada fi'lunnya kan ibu-ibu ya? Tidak ada fi'lunnya. Kalau sholat di sana ism, bukan kata kerja. Di sini bukan jumlah fi'aliyah. Itu la-nya bukan la nahiyah, bukan la yang artinya jangan, tapi artinya tidak. Ini la nafiyah. Ini kenapa kok ada fa-nya di sini? Karena ini susunan kalimatnya adalah jumlah ismiyah. Begitu Bu Ute ya? Ini karena ini adalah jumlah ismiyah. Ahsan. Fatahullah alaik. Kita lanjutkan kembali. Oh, ini bagiannya Bu Siti. Ini nomor 10 dan 11. Ini syair ya, bait syair. Qala asy-syairu idza lam yastati' syai'an tada'hu
wajawizhu ila ma tastati'u. Idza lam Fi'il syart. tastati' syai'an fada'hu, jika kamu tidak mampu untuk mengerjakan sesuatu maka tinggalkanlah. Wajawizhu ila ma tastati'u, dan berpindahlah kepada hal yang bisa kamu kerjakan. Nah, tayyib. Di sini mana yang merupakan fi'lu syarat? Lam tastati'. Lam tastati' itu fi'lu syarat. Ahsanti. Lalu jawab syaratnya mana? Fada'hu. Fada'hu. Ahsanti. Limadha iqtarana bil fa'? Li'annahu fi'lun talabiyyun min naw'il amr. Ahsanti. Fi'lu talab min naw'il amr. Fatahullah alaik. Ba'dah, di sana masih ada syair juga. Qala Syauqiyun. Syauqi ini, Ahmad Syauqi ini salah satu penyair yang fenomenal, orang Mesir. Ini penyair terkenal pada zamannya. Qala Syauqiyun fi madhin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Syauqi berkata dalam memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Silakan, Om. Wa idza rahimta fa anta ummun aw abun. Fi'il syartnya rahimta. Rahimta itu fi'il syarat. Syartnya fa anta ummun aw abun. Ahsanti, itu jawab syaratnya. Naam. Sababu iqtiranihi bil fa'i li'annahu jumlatun ismiyah. Ahsanti, fatahullah alaik li'annahu jumlah ismiyah. Fatahullah alaik. Insyaallah nggak bingung, Om ya. Jadi kalau di sini memang di bab ini itu bersambung dengan ma, itu baru tiga sebab saja yang kita pelajari kemarin, ya. Jumlah ismiyah, lalu tolab, 2 atau 3, Om? Yang kita pelajari 2, Om. Jumlah ismiyah dan tolab. Tapi yang baru kedua ada 3 bagian. Tolabnya ada 3, yaitu amr, nahyun, dan istifham. Tayyib. Insyaallah nanti di bab selanjutnya, di bab 15 akan ada di buku insyaallah. Kalau kemarin sudah kita sebutkan 8, Om ya. Tapi kalau di buku, di kitab ini 2 dulu di bab ini, baru sisanya di bab selanjutnya. Tayyib. Tamrin selanjutnya, at-tamrinu tsani adkhil idza fi jumlataini ala an yakuna jawabuha khaliyan minal fa. Intinya di sini susunlah kalimat dari atau menggunakan kata idza. Susunlah dua kalimat menggunakan kata idza. Lalu jawab syaratnya tidak boleh bersambung dengan fa. Jadi tidak boleh termasuk yang 8 kemarin, Om ya. Jadi ini seperti itu. Insya Allah nggak bingung kan, Om ya? Maksudnya di sini latihannya. Coba ibu-ibu saya beri waktu 3 menit, Om ya. 3 menit membuat susunan kalimat satu-satu dulu saja lah, nggak masalah. Bu Siti 1, Bu Uke 1, Bu Ute 1 susunan kalimat. Satu susunan kalimat yang ada idanya, tapi jawab syaratnya tidak ada fa-nya. Silakan, Om. Mau ditulis dulu juga nggak masalah. Kalau sudah, bilang sudah, Om ya. Bu Siti dulu. Tafadhal, Nah. Bagaimana ibu-ibu? Sudah? Belum, Ustaz. Masih ada. Saya beri waktu 3 menit kata saya tadi bilang. Nggak masalah. Silahkan, Om. Sekarang yang satu. Silahkan, Om. Kalau sudah silahkan. Idza dakhalna al-masjida shallaina ra'ataini. Ahsanti. Idza dakhalna al-masjida shallaina rak'ataini. Ini sebenarnya iqtibas dari hadis tadi, Om ya.
nggak masalah. Tinggal Iya. dirubah saja biar nggak ada fa-nya, caranya gimana gitu ya. Idza dakhalnal masjida, jika kami masuk masjid, shallaina rakaataini. Ini kenapa jawabu syaratnya shallaina tidak bersambung dengan fa karena Karena itu jumlah fi'liyah Ustaz. jumlah fi'liyah. Ahsanti, kalau jumlah fi'liyah nggak bersambung dengan fa, fatahullah alaik. Berarti harus jumlah fi'liyah gitu ya. Nastamir, Bu Uke, apakah sudah jadi susunan kalimatnya Om? Belum, Ustaz, bingung. Mau kemana? Kalau sudah jadi langsung dibaca Om. Bu Ute juga nggak masalah kalau mau duluan. Yang simpel saja Om, nggak usah terlalu membayangkan yang susah-susah. Yang simpel saja. Jika demikian, maka demikian kalau dalam bahasa Indonesia kan itu. Jika saya lapar, saya makan. Kalau bahasa Indonesianya gimana? Kalau bahasa Arabnya gimana Om? Atau jika saya haus, saya minum. Jika saya lapar, berarti ida jawaan. Itu jawaan itu kata ini Ustaz ya? Salah ya? Pakai fi'il Om. Ja'a Fi'il ya? yaju'u. Ja'a yaju'u itu fi'ilnya. Ana aju'u. Ida aju'u atau Saya makan. jadi bingung. To'ima ya, to'ama ya Ustaz. Aku Akala aja jadinya pakainya bingung. Om. Akala ya'kulu. Oh iya ya. Akala Kalau kan ya'kulu. makanan. Akul. Ida aju'u akaltu gitu atau akul Ustaz? Boleh. Ida aju'u akaltu atau ida aju'u akulu. Boleh saja tadi kalau misalkan fi'il mudhari pasangannya dengan madi itu boleh saja, hanya saja itu jarang. Tapi boleh. Jadi mau dibolak-balik misalkan pasangannya fi'il syaratnya madi, lalu jawabnya madi. Lalu mudhari boleh juga. Syaratnya mudhari, jawabnya mudhari juga boleh. Atau dibalik, madi fi'il syaratnya madi, jawabnya mudhari boleh. Atau dibalik mudhari madi itu juga boleh juga, tapi itu jarang. Seperti tadi. Idza aju'u akaltu itu boleh. Tapi jarang. Tapi kalau misalkan mudhari idza aju'u akulu gitu ya. Idza aju'u akulu. Kan mudah ya? Oh iya. Ini ada lagi saya Ustaz. Nah, Contohnya silakan. kayak gini. Mau sebanyak-banyaknya nggak apa-apa. Ida aradtu an adhaba ila suqi Rokiba itu apa Ustaz? Arkabu ya Ustaz? Arkabu hafilata. Betul sekali. Fa'ila yaf'alu. Rakiba yarkabu. Arkabu jadi Ustaz ya. Arkabu hafilata. Arkabu? Apa tadi? Hafilata. Hafilah. Idza aradtu an adhaba atau idza uridu atau adhaba gitu. Atau gini saja pakai masdar sharih. Idza aradtu dhahaba. Idza aradtu dhahaba ila suqi arkabu al-hafilata. Idza aradtu dhahaba ila suqi arkabul hafilata. Ahsanti, fatahallah alaik. Di sini juga jumlah ismiyah arkabul hafilata itu jumlah fi'liyah, makanya tidak harus ditambah fa sebelumnya. Fatahallah alaik. Berarti sudah paham ya insyaallah. Dan menyusun kalimatnya kalau menyusun kalimat itu kan kita tidak
tidak ditentukan menggunakan kalimat apa gitu menggunakan kata apa gitu misalkan. Itu bikin kalimatnya sesimpel mungkin aja, nggak usah terlalu memikirkan yang waduh gitu kan. Biasanya kan kalau mengarang itu kan pelajaran mengarang itu kan yang Iya. bikin susah itu bukan mengarangnya, tapi kita apa tuh pikiran kita kemana-mana gitu kan. Iya betul Ustaz. Nah, jadi yang simpel-simpel aja. Nah, yang kosakatanya yang kita kuasai, nah itu, gitu ya. Nah Nah, Ustaz. yuk. Nastamir Bu Ute ya, dicoba Bu Ute, dicoba nggak masalah. Jika saya ngantuk, saya Bu tidur gitu. UT-nya tadi itu Ustaz live apa Oh, Masya keluar Allah. apa mungkin ini lagi sinyalnya jelek kan nih. Oh gitu ya, nggak masalah. Semoga Allah memberikan kemudahan. Kalau misalkan saya sebutkan bahasa Indonesianya, jika saya ngantuk, saya tidur. Itu kalau bahasa Arabnya bagaimana, Om? Udah ya. Ida Iza nasabtu na'astu. na'astu. Na'istu. Oh, Nah. na'istu. Nah. Iza na'isnu. Anamu. Idza na'istu anamu, kan gitu mudah kan ya. Idza na'istu anamu, jika saya ngantuk saya tidur. Jadi menyusun kalimat itu eh, santai saja, tidak usah terlalu dianggap wah itu karena kita menganggapnya eh, menyusun kalimat itu harus betul-betul perfect, harus betul-betul ini kalau perfeksionis ibu-ibu biasanya harus betul-betul bagus, harus betul-betul panjang gitu ya. Enggak, yang simpel-simpel aja. Yang penting memenuhi standar gitu. Susunan kalimatnya mufidah. Tayyib, hal min soal ibu-ibu ada pertanyaan. Kalau yang latihan terakhir ini, tamrin salis ini kan sudah dijadikan PR ya sebelumnya, jadi insya Allah sudah tidak ada masalah. Ada pertanyaan ibu-ibu tentang bab 14 ini sebelum kita lanjutkan? Silahkan ibu-ibu kalau misalkan ada pertanyaan. Saya insya Allah belum ada Ustaz. Insya Allah belum ada. Insya Insyaallah Allah Anda juga sudah belum jelas Ustaz. semuanya Om ya, berarti? Ya insya Allah Ustaz, tinggal saya latihan banyak latihan aja. Fatahullah alaik. Untuk bab selanjutnya, yaitu bab 15, sebenarnya bab 15 itu ada lumayan, ada beberapa poin pembahasan, tidak hanya satu atau dua saja. Kita lihat di sana. Di sana sebenarnya ada pembahasan, ini nampak Om ya di ibu-ibu? Nampak Ustaz. Syarahnya ini. Nah, di sana sebenarnya ada beberapa pembahasan. Pertama itu tentang beberapa jawazim, yaitu adawatul jazm, perlengkapan yang menjazmkan dua fiil mudhari setelahnya. Kalau di bab 13 kemarin kita mempelajari jawazimul fi'lil mudhari yang menjazmkan fi'il mudhari tapi hanya satu fi'il saja. Ada lam, lamma, la an-nahiyah dan lamul amri serta beberapa tolab, gitu ya. Amr dan nahyun. Jawab tolab nanti juga manjuzum. Lalu di bab 14 kemarin kita dikenalkan dengan syarat, jumlah syartiyah, tapi yang tidak menjazmkan. Nah, di sini di bab 15 ini kita dikenalkan dengan adawatul jazm yang lain atau al-jawazim yang menjazmkan fi'il mudhari tapi menjazmkan dua sekaligus. Yang dijazmkan dua fi'lun mudhari. Dan semua yang menjazmkan dua fi'lun mudhari ini termasuk syarat, termasuk adawatus syarat. Jadi semuanya ini adawatus syarat tapi menjazmkan. Kalau idza kemarin itu ya termasuk adawatus syarat juga tapi tidak menjazmkan gitu Om ya. Bingung tidak maksud saya? No, Ustaz. Jadi kalau kita urutkan itu pembahasan di mulai bab 13, 14, 15 itu ada kaitannya. Kalau bab 13 itu
Al-jawazim yaitu beberapa perlengkapan yang menjazmkan satu fi'il mudhari setelahnya. Kalau di bab 14 itu adawatu syarat yaitu idza, itu jumlahnya jumlah syartiyah. Kalau di bab 15 ini al-jawazim yaitu adawatul jazm, perlengkapan yang menjazmkan fi'lul mudhari setelahnya, tapi dua fi'il sekaligus yang dijazmkan. Dan semuanya yang menjazmkan dua fi'il mudhari ini adalah adawatus syarat. Semuanya juga termasuk perlengkapan syarat. Jadi selain menjazmkan juga dia secara makna menunjukkan syarat. Gitu Ibu-ibu ya. Ini insya Allah pembahasan yang pertama dan yang utama di bab 15 ini. Lalu nanti juga ada pembahasan kam perbedaan kam khobariyah dan kam istifhamiyah, kam yang merupakan kata tanya dan kam yang bukan merupakan kata tanya. Mungkin kita sering mendengar kam, tapi untuk mengungkapkan betapa banyaknya gitu kan. Bukan menanyakan jumlah, tapi untuk ungkapan misalkan di dalam hadis kam shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atas. Betapa banyak orang yang berpuasa kan gitu, yang tidak mendapatkan apapun dari puasanya kecuali hanya lapar dan haus. Itu kam min shaimin, itu kam di situ bukan pertanyaan, tapi untuk ungkapan, untuk mengkabarkan betapa banyaknya gitu. Itu nanti akan kita bahas apa perbedaannya, ciri-cirinya apa antara pertanyaan dan pengkabaran. Lalu kita akan juga dikenalkan dengan hatta. Hatta ini termasuk harful jar. Ini harful jar ini sebenarnya dari semester 1 sudah kita kenal, tapi di sini baru dibahas hatta. Lalu ada ismul fi'li ismul fi'lil amr ini. Lalu ada juga tentang ini yakunu dan yakun itu huruf nunnya itu bisa dihapus jadi yaku dalam beberapa keadaan. Aku, yaku, itu bisa. Nanti akan kita bahas dalam keadaan apa saja nunnya bisa dihapus. Dan yang terakhir tentang tasghir. Tasghir itu sebenarnya sudah kita pelajari kan Ibu-ibu ya di semester 4 kalau nggak salah, 4 atau 5. Atau 3 atau 4 bahkan mungkin. Tasghir itu ungkapan untuk menunjukkan kecil kan Ibu-ibu ya. Ungkapan untuk menunjukkan kecil ini sudah kita pelajari sebelumnya sebenarnya, tapi hanya satu pola saja yang hurufnya 3. Nanti polanya menjadi fu'ailun. Tapi bagaimana kalau ini dari isem yang aslinya terdiri dari 4 huruf, 5 huruf, itu bagaimana? Nah, nanti di sini insya Allah akan kita bahas. Kita kembali ke jawazim tadi. Jawazim itu adalah adawatul jazm maksudnya, yaitu perlengkapan yang menjazmkan fi'il mudhari setelahnya. Jawazim di sini, di bab ini adalah jawazim yang menjazmkan dua fi'il mudhari setelahnya. Oh ini di sini dijelaskan al-adawatul lati tajzimu fi'alaini mudhari'aini tusamma adawatis syarat. Perlengkapan-perlengkapan yang menjazmkan dua fi'il mudhari setelahnya semuanya itu termasuk adawatus syarat. Semuanya termasuk adawatus syarat. Jadi pasti sudah bisa dipastikan kalau menjazmkan jadi kalau menjazmkan dua fi'il setelahnya itu pasti secara makna itu mengandung makna syarat. Begitu ya Ibu ya. Wa yusammal fi'lul awwal, dan fi'il yang pertama setelah ada watu syarat itu tadi, fi'il yang pertama itu disebut fi'lus syarti. Ini sudah jelas insyaallah Ibu-ibu. Jadi fi'il yang pertama itu disebut fi'lus syarti seperti kemarin yang di bab 14 tadi. Setelah idza ada fi'lun. Nah, fi'lun itu fi'lus syarti. Gitu kan Ibu ya?
Lalu Naam, Ustaz. wathani jawabu syarti. Sedangkan fi'lun yang kedua yang dijazmkan itu tadi, itu adalah jawabu syarat. Jadi kalau di sini, baik fi'lu syarti maupun jawabu syarti, dua-duanya majzum. Begitu ya Ibu ya? Dua-duanya majzum. Lalu beliau menjelaskan lagi wahadhil adawatu yubayyinuhal jadwal atiyah. Dan perlengkapan-perlengkapan yang menjazmkan dua fi'il mudhari ini dijelaskan dalam kolom di bawah. Di sana ada kolom. Di sana setidaknya kita dikenalkan dengan berapa adawat di sini Om? Ada 9. Ada 9 adawatul jazm yang menjazmkan dua fi'il mudhari'. Yang pertama, dan ini insya Allah tidak asing, yaitu in. In ini adalah ini juga kalau misalkan kita artikan apa Ibu? Jika ya Ustaz. Jika sama seperti idza. Idza artinya jika juga. Bedanya kalau idza itu tidak menjazmkan, sedangkan kalau in itu menjazmkan. Jadi selain dia sebagai harfu jazmin wa syartin gitu ya, harfu jazmin. Jadi dia jenisnya harfun. In itu jenisnya harfun, harfu jazmin wa syartin. Misal di sana qala ta'ala dalam ayat wa in ta'uddu na'ud wa in ta'udu na'ud wa in ta'udu na'ud. Jika kalian kembali maka kita juga ikut kembali. Wa in ta'udu na'ud. Di sana kalau kita perhatikan in itu tadi harfu jazmin wa syartin. Sedangkan ta'uddu ini fi'lun yang pertama. Ta'uddu itu adalah harf apa? Fi'lun apa Om? Fi'lu syart. Ta'uddu ini fi'lu asyarti. Fi'lu syarti majzum. Majzum. Kenapa majzum Ibu-ibu? Majzum bi'in. Majzumun bi'in. Betul sekali. Majzumun bi'in. Ma alamatu jazmihi. Tanda jazmnya apa Om? Harfun nuni. Bagaimana? Nuni. Bihatin nuni Ustaz. Alamatu jazmihi hadfun nun. Karena dia termasuk al-af'alul khamsah kan Ibu ya. Aslinya ta'udduna. Jika kalian kan gitu ya. Wa in ta'uduna. Aslinya ta'uduna, tapi ada in jadi nunnya hilang. Wa in ta'udu na'ud. Na'ud ini juga majzum. Majzum. Bi'in juga majzumnya. Dan tanda jazmnya juga di sana sukun. Tanda jazmnya sukun. Ini tanda jazm yang asli. Hanya saja waw yang di tengah hilang. Aslinya na'udu na'ud. Karena iltiqa'us sakinain, wawunya dihapus. Bingung tidak ibu-ibu di sini? Atau mungkin yang bukan huruf, yang bukan fi'il mu'tal, yang tidak ada huruf ilahnya. In tajlis ajlis, gitu ya. In tajlis ajlis. Jika kamu duduk, saya duduk. In tadhhab adhhab. Gitu ya. Jelas nggak Om? In adhhab adhhab. Jadi dua fiil setelahnya itu majzum dua-duanya. Diakhiri sukun. In adhhab adhhab. Jika kamu pergi, saya pergi. In tadhhab adhhab. Ini dua-duanya majzum karena in sebelumnya. Hanya saja fi'lun yang pertama itu fi'lu syarat dan fi'lun yang kedua itu jawabu syarat. In tadhhab tadhhab ini fi'lu syarat, adhhab jawabu syarat. In ta'kul akul. In ta'kul akul. Ini juga demikian. In itu tadi harfu syartin wa jazmin. Lalu akul ini fi'lu syarat
Afan, ta'kul ini fi'il syarat dan akul jawab syarat. Insya Allah mudah ibu-ibu ya kalau misalkan diminta untuk menyusun kalimat dari in gitu. Mudah ya? Insya Allah Ustaz. Itu fiil semua Ustaz. berarti ya Ustaz. Fiil mudhari Fi'il, dua-duanya Ustaz fi'il. ya. Dua-duanya fi'il. Tapi kalau misalkan Mudhari semuanya Ustaz, ya. misalkan fi'lunnya membutuhkan maf'ulun bihi, nggak masalah dikasih maf'ulun bihi. Misalkan inta kulis samaka akulhu. Tapi tetap majzum. Meskipun ada jeda maf'ulun bihi. Yang jelas fi'lunnya ada dua. Yang jelas fi'lunnya ada dua. Dua-duanya majzum. Begitu Om ya? Tidak bingung ya? Nah, Ustaz. Di sana ada satu contoh lagi. In tazurni azurka. In tazurni azurka. Jika kamu mengunjungiku, berkunjung ke tempatku, insya Allah nanti aku juga akan berkunjung ke tempatmu. Gitu. In tazurni azurka. In tazurni, ini dua-duanya majzum karena in sebelum harfu jazmin wa syartin tadi. In tazur azur, nah, kan itu. Di sana ada maf'ulun bihinya. Maf'ulun bihinya ya mutakallim dan kaf mukhatab di sana. Tapi tetap kedua fiil tersebut majzum. In tazur ni azur ka. Begitu Om ya? Enggak bingung kan Om ya insyaallah? Ada pertanyaan? Insyaallah enggak Ustaz. Enggak Om ya? Tayyib. Fatahallahu alaikunna. Ba'dah idma. Idma ini juga harfu jazmin yajzimul fi'alaini wa harfu syartin aidan. Idma artinya sama in. Idma taqum akum, jika kamu berdiri aku berdiri. Gitu. Sama maknanya sama persis, pengaruhnya juga sama persis. Idma. Atau mungkin juga bisa diartikan ketika kamu berdiri aku berdiri. Idma ketika kan. Atau bisa juga diartikan jika. Begitu Om ya insyaallah. Sama ini, sama jenisnya sama-sama harfun. Tayyib. Kalau tidak ada pertanyaan, tidak ada masalah, kita lanjutkan ke man. Man sebenarnya itu sudah pernah kita kenal sebelumnya di semester 1 bahkan. Man itu adalah ismu istifham. Sebenarnya kan gitu Om ya. Kata tanya. Sebenarnya man itu kata tanya, tapi bisa digunakan sebagai adawatus syarat, bisa digunakan sebagai perlengkapan syarat, dan jika digunakan sebagai perlengkapan syarat, maka dia menjazmkan dua fiil setelahnya. Makanya di sini kalau ismun lil aqil, di sini keterangannya jenisnya ismun lil aqil, maksudnya ism istifham lil aqil kan gitu ya. Man, kalau ma lil ghairil aqil, kalau man ini pertanyaan untuk yang berakal. Ismu istifham lil aqil. Ya jazimu, kalau digunakan untuk syarat berarti ya jazimu fi'alaini mudhari'aini gitu ya. Ismu istifham lil aqil ya jazimu fi'alaini mudhari'aini. Itu kalau digunakan sebagai adawatus syarat. Misal di dalam ayat qala ta'ala wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan. Ini man di sini. Man siapa saja, bukan barangnya siapa. Biasanya kan kalau orang mengartikan barang siapa nih. Barang siapa ini ada kata bakunya nggak di dalam bahasa Indonesia? Barang siapa bukannya udah baku ya Ustaz? Masa udah baku? Itu di dalam KBBI ada nggak? Nggak tahu. Kalau barangnya siapa berarti itu mudah-mudah filai. Oh iya betul. Tapi kalau barang siapa ini kok saya curiga ini di KBBI ada apa enggak? Karena sebenarnya kalau waman yattaqillaha seharusnya diartikannya siapa saja gitu kan. Siapa saja, kan ini mengandung makna umum. Siapa saja yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan jalan keluar baginya.
Jadi di sini man, yang penting inilah, entah itu barang siapa atau barangnya siapa. Yang penting man di sini ini ism istifham pada dasarnya, tapi digunakan sebagai adawatus syarat ya di sini. Kalau digunakan sebagai adawatus syarat, maka dia menjazmkan dua fiil setelahnya, fiil mudhari maksudnya, menjazmkan dua fiil mudhari setelahnya. Di sana makanya yattaqi aslinya ittaqa yattaqi, seharusnya aslinya ada ya-nya di belakangnya. Makanya di sana hilang atau dihapus huruf illahnya karena dia majzum. Majzum dengan apa? Dengan man itu tadi. Man itu ya jazimu fi'laini mudhari'aini. Bingung tidak di sini? Jadi yattaqi itu majzum. Alamatu jazmihi hadfu harfil illah. Bingung tidak Enggak ya insyaallah. Yattaqi Insyaallah, ini Ustaz. kedudukannya sebagai apa Ibu-ibu? Fi'lun apa? Itu fi'lu syart. Fi'lus syarat. Ini Fi'lu- syaratnya. Fi'lus fi'lu syaratnya. syart. Sedangkan jawab syaratnya mana? Ya ja'al. Ahsant. Ya Ya ja'al. ja'al itu jawab syarat. Makanya dia majzum juga. Majzum karena apa? Karena man tadi. Man itu menjazmkan dua fi'il mudhari'. Ya ja'al, bukan ya ja'alu tapi ya ja'al sukun. Karena dia majzum dengan man. Tayyib. Bingung tidak contoh yang ini? Man untuk man. Jadi man itu bisa menjazmkan fi'il setelahnya, bisa juga tidak. Kalau digunakan sebagai istifham, kata tanya biasa, itu tidak menjazmkan. Man yadhhabu atau man ya'kulu ta'ama. Man ya'kulu at-ta'ama. Itu tidak menjazmkan kan Ibu ya? Tapi kalau misalkan digunakan sebagai adawatus syarat untuk syarat di sini, maka man itu menjazmkan fi'lun mudhari', dua fi'il mudhari' setelahnya. Begitu Om ya? Bingung tidak maksudnya? Insyaallah enggak, Ustaz. Ustaz Ahmad. Jadi bedanya tadi kan in hampir sama in ya Ustaz. Kalau tapi Betul. in itu kan harfu ya. Kalau ini kan maksudnya ism ya. Gitu aja Ustaz ya. Bedanya Kalau itu dari saja. sisi Bedanya jenisnya, jenis katanya. Kalau in dan idma itu harfu jazmin wa syartin. Ya jazimu fi'laini mudhari'aini. Sedangkan man di sini pada dasarnya adalah ism istifham tapi digunakan untuk syarat. Jadi ismu syarat di sini jadinya. Ismu syarat lil aqil. Ismu syarat lil aqil. Yajzimu fi'alaini mudhari'aini, yang menjazmkan dua fi'il mudhari' setelahnya. Gitu Om ya. Contoh selanjutnya yang di bawahnya, man yaghib yutwa qaiduhu. Yutwa qaiduhu itu maksudnya apa? apa ya? Diputus dikeluarkan. Betul sekali, di DO. Diberhentikan. Diberhentikan. Yutwa qaiduhu itu qaid itu kan maksudnya ikatan kan Ibu-ibu ya. Yutwa itu digulung kalau kita terjemahkan satu kata per kata. Tapi maksudnya di sini adalah istilah yutwa qaiduhu itu diberhentikan. Sudah tidak ada ikatan lagi gitu kan ya. Man yaghib, siapa yang tidak datang maka akan diberhentikan. Man yaghib di sana man-nya adalah ismu syarat lil aqil, ismu syarat lil aqil yajzimu fi'alaini mudhari'aini, yang menjazmkan dua fi'il mudhari' setelahnya. Makanya di sana fi'lus syaratnya yaghib di sana aslinya ghaba yaghibu. Lalu menjazum jadi ba-nya sukun, lalu ya-nya juga hilang karena iltiqa'us sakinain. Jadi yaghib itu majzum wa alamatu jazmihi as-sukun. Sedangkan yutwa ini kedudukannya sebagai apa Ibu? Jawabus syart. Jawabus syarat. Jawabus syarat itu Syart. dalam keadaan apa di sini? Majzum. Ahsanti, Itu majzum. pasif ya. Wa ma alamatu jazmihi?
Hadfu harfi ilah. Ahsanti, hadfu Hadfu harfil ilah. harfi ilah. Aslinya yutwa, ada alifnya di belakangnya. Yutwa. Afan Ustaz, Ana izin sebentar Ustaz. Naam, tafadhali. Afan, Ana izin sebentar. Naam, silakan silakan. Nah, jadi yutwa itu alifnya hilang karena majzum gitu ya. Aslinya yutwa, jadi pendek. Man yaghib yutwa qaiduhu. Taib. Ada pertanyaan ibu-ibu tentang man di sini? Ustadz Afan, berarti itu bentuknya nggak harus selalu bentuk yang majhul, harus majhul juga bisa ya Ustadz, nggak harus yang apa satunya Ustadz? Maklum, sohi, apa? Oh, ini fi'lunnya, bentuk fi'lunnya ma'lum atau majhul gitu ya? Iya. Bisa saja, dua-duanya bisa. Iya, boleh ya. Semuanya bisa. Yang penting mudhari ya Ustadz. Yang penting mudhari, betul sekali, ahsan. Yang penting mudhari. Mau fi'lun ma'lum atau majhul nggak masalah. Misalkan Nah, apa? Ustadz, Man yuqbad yudrab misalkan. Siapa yang tertangkap dipukul kan gitu. Man yuqbad yudrab. Nah, itu dua-duanya fi'lun majhul kan malah. Man yuqbad yudrab. Gak masalah mau maklum atau majhul. Ada lagi pertanyaan Ibu? Ustadz, saya baca kok ada lannya Ustadz ya. Yang deretannya listnya ini emang ada ya lan Ustadz? Masuk nggak? Terus. Di mana Terus. Oh, sebentar dulu dong, nggak ada yang lewat. Yang di mana lannya Saya baca di itu ya. Mau ke Wadi Khairat? Iya. Lewat ini aja Pak, Google Map aja. Nggak usah. Terus. Masya Allah. Bu Siti jadi tukang parkir. Gimana Iya. Emang Ustadz, udah jauh dari sini Mas? Ini perjuangan orang tua ini untuk anak. Tadi Bu Uke tadi bagaimana Ada lan? Iya, lan. Di mana Nggak ada. Saya baca apa dengar ya Ustadz, ada waktu syarat itu yang mungkin yang pakai fa ya, Ustadz ya. Itu untuk jawabu syarat yang diawali lan itu baru menggunakan fa. Falan kan itu ya. Nah. Itu kaitannya dengan jawabu syarat. Tapi kalau di sini kita membahas yang ada waktu syaratnya. Jadi ada waktu syarat. Kalau kemarin kan kita mengenal ada waktu syarat itu baru satu, idza gitu saja. Kalau ini dikenalkan ada waktu syarat yang lain. Dan tapi kemarin kita juga sudah membahas tentang jawabu syarat itu harus ada fa atau tidak, itu sudah kita bahas. Jadi kemarin itu tentang kalau lan itu tentang jawabu syarat yang harus ada fa sebelumnya. Gitu. Fatahullah alaik. Itu coba kita lihat mungkin di kolom sebelumnya ada. Enggak ada kolomnya. Itu yang nomor kemarin 6. Ustadz jelas yang sama yang yang jamit, yang apa tuh, yang laisa itu ya. Betul sekali. Ada itu. Jadi kemarin ada jumlah ismiyah, lalu tolab kan itu ya. Lalu ada fi'lun jamid, ada qad, ma, lan, sa, saufa, dan ka'annama. Itu kaitannya dengan jawabu syarat yang harus ada fa sebelumnya. Jadi fa saufa, fasa, falan, fama, faqad, gitu, falaisa, gitu ya. Tayyib. Itu tentang jawabu syarat. Ini pekan lalu Ustaz udah jelasin. Nah, ahsan. Barakallahu fiik. Itu jawabu syarat yang harus ditambah fa sebelumnya.
Tapi kalau di sini di bab 15 ini Hmm. kita dikenalkan adawatus syarat yang lain yang menjazmkan dua fiil mudhari setelahnya. Jadi ini pasti sudah kalau digunakan sebagai adawatus syarat pasti dua fi'lun mudhari setelahnya majzum, mau ada lan atau mau ada lam tetap di sana majzum. Fi'lun mudhari setelahnya majzum karena adawatus syarat ini. Begitu Om ya? Nah, ini semua yang menjazmkan dua fiil ya Ustaz. Ya, Semua betul ini ya. sekali. 8 Semua 9 ini. semua in, ilma, man, ma, mahma, mata, aina, haitsu dan ayu, semua 9 ini kalau digunakan sebagai adawatus syarat pasti menjazmkan dua fiil mudhari setelahnya. Gitu ya. Kalau idza kemarin ya idza itu termasuk adawatus syarat tapi tidak menjazmkan sama sekali. Gitu ya. Kalau idza tidak menjazmkan fi'lun mudhari setelahnya. Tapi kalau yang 9 ini menjazmkan fi'lun mudhari dan bahkan dua fi'lun mudhari setelahnya yang dijazmkan. Begitu Om ya? Jadi yang dijazmkan dua, fi'lu syaratnya dan jawabu syaratnya. Ya, apa Ustaz sebenarnya sih ya Ustaz kan udah jelasin ya kayaknya cuma kadang nangkepnya itu belakang. Gak apa-apa Om, itu wajar. Ya, hampir semuanya seperti itu. Insya Allah jelas Ustaz. Hampir semua orang seperti itu. Saya sering menyampaikan sering cerita entah di kelas ini atau di kelas-kelas yang lain. Jadi wajar kalau orang itu belajar itu enggak langsung sekaligus menangkap itu wajar manusiawi. Kebanyakan orang seperti itu. Kita bukan Imam Syafi'i yang sekali baca satu halaman langsung hafal. Itu mukjizat itu. Kebanyakan orang kan tidak seperti itu. Dan itu wajar. Dan bahkan kalau misalkan sudah hafal semalaman terus pangginya lupa, itu juga masih wajar manusiawi. Tapi itu proses, semuanya berproses. Saya pernah cerita kalau misalkan saya dulu di pesantren itu pelajaran kelas 1 itu nggak ada yang paham. Pahamnya di kelas 2. Pelajaran kelas 2 ketika belajar nggak paham, pahamnya di kelas 3. Begitu seterusnya. Sampai di kelas 6 itu baru bisa memahami semua pelajaran kelas 1 sampai kelas 6. Seperti itu. Di perkuliahan pun juga demikian. Saya semester 1 itu nggak selalu paham materi perkuliahan itu. Di semester selanjutnya perlengkapan untuk kita memahaminya itu semakin lengkap, akhirnya nyambung. Oh, dulu yang kita pelajari itu seperti ini. Gitu. Jadi nggak masalah, Om. Jangan berkecil hati. Jazakallah khair. Jazakallah khairan katsiran. Ada lagi pertanyaan Ibu-ibu? Afan Ustadz baru gabung lagi. Gak masalah. Sudah sampai mana? Parkirin mobil. Iya Ustadz. Afan. Gak masalah. Tapi ini sedang ngantar ke pesantren Om ya? Ini baru mau lihat pesantrennya Ustadz. Diundang sama yang punya pesantren. Oh, Masya Allah, Masya Allah. Wadi Khairon. Wadi Khairat. Wadi Khair. Masya Allah. Oh Khairat. Oh. Barakallahu fiik. Semoga Allah melimpahkan kemudahan dan keberkahan. Amin. Amin. Kirain tadi Bu Siti itu di Oman kan di sini semuanya wadi-wadi ada namanya Wadi Khairon. Wadi. Lah Bu Siti ini di mana kok ada di Wadi? Tempat wisata. Salah jalan. Afan. Barakallahu fiikum. Tayyib. Adzan ini Afan. Insyaallah untuk ini kelanjutannya insyaallah kita lanjutkan di hari Rabu Ibu ya. Semoga Allah memberikan kemudahan. Gak apa-apa Ibu ya? Amin. Insyaallah. Amin. Insyaallah Rabu. Semoga Allah memberikan kemudahan di hari Rabu. Ini. Amin. Amin. Semoga Bu Siti juga bisa Rabu. Insyaallah anak di rumah.
Semoga semuanya diberi kemudahan dan keberkahan. Termasuk Bu Ute, semoga segera diberi kesembuhan ini karena sedang tidak enak badan juga. Mudah-mudahan nanti hari Rabu sudah fit dan bisa mengikuti pelajaran. Amin. Tayyib, kita cukupkan sampai di sini dulu Ibu-ibu ya. Saya minta maaf ini. Insya Allah nanti saya upload untuk pertemuan yang lalu itu sudah saya upload tapi saya belum sempat share di grup. Untuk yang pertemuan ini insya Allah nanti juga saya upload juga. Semoga bisa cepat prosesnya. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat dan barokah. Semoga Allah selalu memberikan kemudahan, keberkahan, keistiqomahan serta keikhlasan dalam proses belajar kita. Semoga Allah menerima semua amal ibadah kita dan mengampuni dosa-dosa kita. Sebentar lagi bulan Ramadan. Semoga Allah memberikan kesempatan kita untuk bertemu bulan Ramadan tahun ini dan semoga kita diberikan taufik dan kemudahan untuk bisa maksimal dalam beribadah di bulan Ramadan tahun ini. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan ya Ustaz, Babu Uke.